Saya minta Menteri Perhubungan untuk memastikan bahwa kebijakan diskon harga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik diskon tiket di pesawat, kereta api, kapal laut, dan jalan tol. Memastikan pelayanan yang baik di setiap tempat. Saya juga minta Panglima TNI dan Kapolri mengerahkan sarana yang dimiliki oleh TNI dan Polri untuk membantu kelancaran mudik ini. Kemungkinan Angkatan Laut dan Angkatan Darat punya kapal-kapal, mungkin ini bisa diperbantukan, dikoordinasikan dengan Menteri Perhubungan. Juga saya kira Kepolisian Negara Republik Indonesia juga punya aset-aset dan sarana-sarana yang bisa untuk membantu. Menteri Sosial yakinkan bahwa tambahan bantuan pangan untuk 35 juta keluarga penerima manfaat desil 1, 2, 3, dan 4 berjalan dengan baik. Juga bantuan sosial reguler yakinkan bisa tepat waktu. Saya juga minta para kementerian dan lembaga untuk melakukan percepatan belanja prioritas pemerintah untuk masyarakat seperti FLPP, bantuan stimulan perumahan swadaya. Menteri Tenaga Kerja, Menteri Keuangan, dan Menteri Investasi, pastikan tunjangan hari raya untuk semua ASN dilaksanakan tepat waktu. Juga bonus hari raya untuk pekerja sektor transportasi online. Yakinkan bahwa yang kita tentukan harus sampai ke mereka, yaitu antara 400.000 sampai dengan 1,6 juta rupiah per orang. Kita juga bersyukur baru di pemerintahan kita pengemudi online mendapat bonus hari raya. Terima kasih. Selanjutnya saya minta kualitas pelayanan di rest area, di pelabuhan, di bandara, dan di semua stasiun ditingkatkan. Usahakan tidak ada antrean yang tidak terkendali. Ketersediaan BBM, pasukan listrik, dan jaringan internet diupayakan terus stabil. Ini adalah lebaran kedua pemerintahan kita. Menteri Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, pastikan agar pasokan pangan stabil dan aman, dan harga-harga bisa kita jaga. Nanti mungkin beberapa menteri akan menyampaikan laporannya. Menteri Pariwisata, saya minta aktif turun di tempat wisata, mengajak serta mempromosikan setiap aspek wisata di tanah air. Dunia penuh ketidakpastian, kita lihat
bahwa krisis melanda banyak negara. Kita sikapi krisis ini, tapi ekonomi harus berjalan, rakyat harus tenang. Kita masih punya kekuatan dan kemampuan sehingga roda kehidupan jangan sampai terhenti. Situasi secara garis besar masih bisa kita kendalikan. Untuk semua kementerian dan badan, saya berharap bahwa kita laksanakan persiapan menghadapi Lebaran. Kita yakinkan bahwa mudik tahun ini berjalan dengan baik, aman, nyaman, dan penuh kegembiraan. Utamakan keselamatan di jalan. Dan persiapkan segala aspek dengan matang. Selanjutnya, saya kira mungkin Menteri Koordinator Ekonomi dapat menjelaskan secara garis besar situasi ekonomi, dibantu nanti Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Bila perlu nanti ditambah oleh Menteri Keuangan. Kemudian Menteri ESDM melaporkan ketersediaan BBM, kesiapan dan langkah-langkah mitigasi menghadapi krisis dunia. Menteri Pertanian melaporkan kondisi pertanian, pangan, stok beras. Menteri Perhubungan melaporkan kesiapan mudik. Kapolri melaporkan kondisi keamanan dan lalu lintas. Dan menteri-menteri lain standby apabila perlu memberi keterangan tambahan. Termasuk Direktur Utama Pertamina standby untuk menambah bila kita perlu penjelasan. Saya persilakan Menko Ekonomi, silakan. Terima kasih yang kami hormati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu Menteri. Pertama, kami dapat sampaikan bahwa dari segi ekonomi makro, konsumsi domestik baik Pak, kuat 54% dari PDB, dan mandiri spending indeksnya di angka 360,7. Utang luar negeri masih rendah 29,9% dari PDB per hari ini. Kemudian cadangan devisa. Maaf, 29 atau 39? 29,9%. Menurun? Di bawah 30%. Di bawah 30%. Kondisi per hari ini. Wah, ini menurun ya? Luar negeri Pak itu? Utang luar negeri saja Pak. Luar negeri saja Pak. Utang luar negeri. Kalau di luar yang diambil dari dalam negeri Pak. Kalau jadi satu berapa persen? 40%. 40% Pak. Oke. 40%. Masih salah satu terendah di dunia ya? Masih terendah. Kemudian cadangan devisa 151,9 miliar Pak, setara dengan 6 bulan import. Kemudian tahun lalu berapa? Tahun lalu sedikit di bawah Pak, 140-an. Kemudian rasio perdagangan luar negeri 42% daripada PDB. Jadi, kemudian kita ada national hedging Pak dari ekspor komoditas yang naik, yaitu batu bara, karet, nikel, tembaga ini kemungkinan biasanya naik Pak. Sehingga dari ekspor kita di komoditas ini 47 billion US dollar dibandingkan dengan defisit migas yang 19,5. Jadi itu secara natural saling mengkompensasi. Kemudian sinergi kuat dengan BI. Dan juga terjadi peningkatan local currency settlement Pak dengan negara-negara Malaysia, Thailand, Jepang, Cina yang jumlahnya naik 25,56 miliar Pak. Dibandingkan tahun lalu hanya 12,9. Jadi kalau terus ini kita dorong maka kebutuhan atau tekanan terhadap dolar akan menurun Pak Presiden. Kemudian APBN berfungsi sebagai shock absorber dan bantuan untuk pangan 11,92 triliun
dan juga THR sekitar 40 triliun Pak tahun ini yang dari pemerintah. Nah, kemudian pendapatan pajak sampai Februari 2026 tumbuh kuat 30,4% dibandingkan tahun lalu. Jadi Januari Februari naik 30% dibandingkan tahun lalu. Bulan Maret gimana? Bulan Maret diperkirakan juga lebih tinggi karena seluruhnya kan mesti lapor di bulan Maret, Pak. Nah, kemudian izinkan kalau boleh harga ICP boleh, Pak. Silakan. Ya, izin. Mungkin ini angka yang kemarin arahan Bapak Presiden dalam pertemuan terbatas. Kalau kita lihat dalam 25 tahun terakhir harga minyak tertinggi itu di angka $139 per barrel di bulan Juni 2008. Ini turun ke level $46 di Desember 2008. Ini akibat daripada subprime mortgage, Pak, krisis di Amerika. Dan juga mereka naik karena juga ada demand yang besar dari China dan pada waktu itu cadangan OPEC terbatas. Nah, kali ini cadangan relatif Amerika aman dan mereka punya cadangan nasional mereka belum strategic petroleum reserve-nya dari berbagai negara itu belum ada yang dikeluarkan. Nah, kemudian peak selanjutnya di tahun 2011 itu sampai $125 per barrel. Nah, itu range-nya dalam 3 tahun 98 sampai dengan $123 per barrel. Dan ini akibat Arab Spring, kemudian juga kebijakan quantitative easing daripada pemerintah Amerika menghadapi global financial crisis push pada waktu itu. Kemudian saat perang Ukraine, harganya itu sempat dolar, kemudian turun ke 78 di September 2022. Sedangkan harga kita dibandingkan harga Brent bedanya $3, Pak Presiden. Nah, kalau kita mengambil beberapa asumsi perang, katakanlah 5 bulan, 6 bulan, dan 10 bulan, dengan masing-masing kenaikan harga BBM, Pak, yang sampai 107, kemudian 6 bulan, 107-nya 6 bulan, kemudian menurun lagi, kemudian yang 10 bulan itu menaik sampai 130, sampai akhir Desember 125. Di bulan Januari Februari itu angkanya $64,41 dan 68,79. Ini realisasi, Pak. Jadi realisasi di bawah APBN yang 70. Nah, kalau kita buat skenario yang tadi 6 bulan itu kita rata-rata menjadi $90 per barrel, kemudian yang 5 bulan, yang 6 bulan 97, dan 10 bulan 115, Pak Presiden. Nah, kalau ini kita masukkan terhadap APBN kita, Pak, yang sekarang, ini skenario pertama ICP-nya di 86, kursnya di 17.000, Pak. APBN kita kursnya 16.500. Kemudian dengan growth kita pertahankan, Pak. Jadi ini yang kita pertahankan, growth di 5,3. Surat berharga negaranya angkanya lebih tinggi, Pak, 6,8%. Maka defisitnya adalah 3,18%. Kemudian kalau skenario moderat kedua dengan harga minyaknya 97, kursnya 17.300, growth-nya di 5,2, surat berharga negaranya lebih tinggi lagi di 7,2%. Nah, defisitnya itu mencapai 3,53%. Nah, kemudian kalau skenario terburuk yang pesimis, itu dengan harga 115, kurs rupiah kita 17.500, growth-nya 5.200, surat berharganya 7,2, defisitnya 4,06%. Jadi artinya dengan berbagai skenario ini, defisit yang 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan, Pak Presiden. Nah, ini beberapa skenario yang mungkin perlu kita rapatkan secara terbatas. Nah, selanjutnya dalam slide berikut, kita pernah melakukan Perpu, Pak Presiden. Itu pada saat COVID. Nah, ini beberapa faktor yang perlu mungkin masuk di dalam Perpu yang kita persiapkan. Mengenai timing tentu keputusan politik Pak Presiden, tetapi ini yang isinya Perpu yang kemarin kami persiapkan pada saat COVID, Pak, kita sesuaikan berbeda.
yaitu penerimaan negara ada insentif darurat PPh dan PPN di sektor terdampak, ini tanpa mengubah undang-undang pajak. Kemudian bea masuk import ada pembebasan untuk bahan baku tertentu agar ekspor kita tetap jalan. Kemudian penundaan pajak bagi UMKM dan industri padat energi. Kemudian kita ada potensi mendapatkan windfall daripada PNBP migas dan komoditas. Nah ini mungkin kita bisa menghitung untuk kompensasi Pak. Biasanya harga CPO ikut naik dengan harga BBM, kemudian nikel juga biasa naik, emas, tembaga naik. Nah kita bisa dalam tanda petik mengenakan pajak tambahan. Yang berikut penganggaran dan pembiayaan defisitnya bisa lebih dari 3%, kemudian anggaran lintas program ini bisa kita rubah tanpa DPR Pak, dengan Perpu ini kita langsung pemerintah punya flexibility untuk perubahan. Kemudian BLT energi dilanjutkan dan sosial darurat juga bisa ditambahkan ini dengan Perpres. Dan penerbitan SBN juga bisa jalan dan bisa menggunakan SAL. Oh ya, mungkin sementara itu dulu Pak Presiden. Jadi nanti kita mohon arahan waktu khusus Pak Presiden untuk Jadi nanti kita mohon arahan waktu khusus Pak Presiden untuk menyiapkan ini. Terima kasih. Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden, peserta rapat kabinet, izinkan kami melaporkan dengan cepat sedikit mengenai perkembangan konflik di Timur Tengah dan kemudian juga dampaknya pada ekonomi kita dan apa langkah-langkah kita. Tadi saya kira Menko Perekonomian sudah memberikan penjelasan yang cukup jelas buat kita semua. Kita tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan dengan keadaan di sana. Nanti akan kami jelaskan di sini. Nah, kalau kita lihat operasi Fury dan Roaring Lion, serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, itu mereka menargetkan seperti ini, ada 3, yaitu melumpuhkan pertahanan udara Iran, melumpuhkan kapasitas Iran, dan seterusnya seperti yang ada di slide. Juga saya ingin menambahkan pada peserta rapat yang terhormat, bahwa bangsa Iran ini sebenarnya bangsa Arya, jadi tidak mudah juga ditaklukkan. Kalau kita lihat slide berikutnya, jumlah rudal yang ditembakkan Iran menurun tajam, ya, karena 50% peluncuran rudal dilaporkan telah dihancurkan. Tapi juga jangan lupa mereka sudah membuat drones yang murah yang bisa ditembakkan hampir dari mana saja. Tetapi teknologi AI seperti slide yang Bapak saksikan itu juga memang berkembang. Jadi ini adalah menurut saya perang teknologi dan juga spirit untuk melawan. Tapi kalau kita lihat jumlah drone yang ditembakkan Iran juga menurun. Slide berikutnya ini saya kira terus menurun karena Amerika memang dari sumber-sumber data yang kami dapat memang menargetkan untuk menghancurkan pabriknya, menghancurkan arsenalnya dan tempat-tempat peluncurannya. Namun Iran juga cukup cerdik, mereka melakukan mobile peluncuran. Kemudian kalau kita lihat juga lalu lintas kapal keluar masuk Selat Hormuz juga mulai membaik, tetapi tetap juga masalah asuransi untuk kapal di slide 4 itu juga kita lihat masih tinggi, dan ini masih tentu ada kekhawatiran yang di berbagai pihak. Tapi juga kita jangan lupa Iran ini juga punya kepentingan karena hidup mereka banyak tergantung pada pada minyaknya, dan juga di dekat Iran itu juga ada fasilitas mereka yang sangat besar untuk memproses minyaknya menjadi end product. Ini hal-hal yang perlu kita pahami. Angkatan Laut Iran itu menjadi sasaran serangan Amerika.
untuk mengamankan penutupan Selat Hormuz, dan itu telah dilakukan oleh mereka. Mereka sudah menghancurkan kapal-kapal angkatan laut dari Iran. Tapi juga Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden, situasi sangat fluktuatif. Kalau kita lihat di sini, kapal tanker Amerika Yunani terbakar setelah Iran mengklaim serangan drone bawah air. Kami laporkan Bapak Presiden, memang dari sumber-sumber yang kami dapat, drone dari Iran ini juga sekarang dikembangkan drone dari bawah air. Dan ini menjadi, kalau istilah saya seperti lapor pada Bapak kemarin, seperti perang di gerilya di Papua. Mereka ini membuat drone yang murah, bisa 2000 km, GPS, targeted, dan kapan saja bisa diluncurkan. Dan itu yang juga memang dikhawatirkan Amerika sekarang, karena mereka mendapat informasi bahwa ada kapal-kapal yang membawa drone ini mendekat ke Amerika. Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin melaporkan sistem komando Iran juga dilakukan pengeboman, dan juga dari teman-teman di Amerika juga cerita bahwa mereka sekarang juga sedang menyiapkan serangan-serangan lebih efektif, targeted dengan menggunakan B-52 setelah mereka menggunakan B-2. Jadi saya pikir situasinya masih fluktuatif, tapi sekali lagi seperti kami laporkan tadi, Iran juga punya kepentingan untuk mereka survive. Jadi Hormuz itu tidak mungkin akan ditutup seterusnya. Oleh karena itu kami datang dengan berbagai skenario, dan kita lihat perkembangan dalam 1-2 minggu ke depan. Jadi saya kira selama Lebaran saya kira akan semua baik-baik. Eskalasi itu akan seperti ini Bapak Presiden, yaitu $110-150. Ini juga serangan langsung Iran ke aset Amerika di Teluk. Tapi kemarin kunjungan Bapak Presiden, pertelepon Bapak dengan MBS, saya kira sudah sangat baik sekali, karena itu juga diapresiasi banyak pihak. Kemudian juga kalau kita lihat juga eskalasi ini, kegagalan total Dewan Transisi, karena mereka berharap akan terjadi transisi di Iran. Tapi kalau itu sampai gagal terus Pak, ya itu juga tidak mudah untuk mengatasinya. Tapi saya tanya daripada mereka optimis itu akan terjadi, perlu kita cermati saja. Kemudian perang Iran-Israel ini, prolog, akses Hormuz terbatas, kita lihat tadi minyak antara 80 sampai 110, dan deeskalasi kami juga akan melihat bahwa itu akan diturun ke $65-80. Tapi kita semua jangan hati-hati mengenai ini. Dan kemudian harga minyak Brent kalau kita lihat seperti slide ini, dan harga minyak Brent kita lihat juga bahwa next slide juga akan menurun di sini. Dan tadi Menko Perekonomian sudah jelaskan penggunaan sudah bahwa kita punya keuntungan harga CPO dan semua juga naik. Sebagai bagian terakhir, kita perlu mempercepat proses government teknologi Bapak Presiden, dan koordinasi sudah jalan dengan bagus, dan proses sanggah sekarang sedang jalan di Banyuwangi dan hampir selesai. Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, BPS semua sekarang berjalan seimbang, dan ini membuat efisiensi akan sangat baik sekali. Dari 41 kabupaten kota kemarin kami rapatkan sudah jalan, dan apa yang kami laporkan Bapak kemarin untuk roll out nasional itu tetap bisa dilakukan pada bulan Oktober tahun ini. Dan itu akan memberikan penghematan luar biasa pada kita. Saran rekomendasi kami, kondisi semua tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan, kita tetap waspada, kita memantau terus perkembangan di luar. Tapi tadi juga mengenai APBN juga saya pikir kami koordinasi Kementerian Keuangan, saya kira fiskal juga masih sangat prudent untuk kita menaikkan juga budget defisit, juga saya kira perlu kita pertimbangkan hati-hati, tentu kita siapkan, tapi kapan dilakukan saya kira kita lihat perkembangan situasi. Penerapan GovTech dan digital ini saya kira Bapak Presiden sangat penting, dan Bapak Presiden sudah kami siapkan untuk mengunjungi Banyuwangi dan juga Bali, dan juga ada 2 kabupaten, sehingga betul-betul ini nanti membawa efisiensi pada kita semua. Saya kira itu laporan singkat dari kami. Terima kasih Bapak Presiden.
Makasih Pak Presiden. Saya akan update sedikit tentang ekonomi dan kondisi APBN kita Pak. Kalau bisa langsung halaman 6. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari sisi supply, ekonomi kita dalam keadaan yang amat baik. Kalau kita lihat dari Purchasing Manager Index yang merah ini, di bulan Februari itu levelnya 53,8, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Jadi betul-betul ada perbaikan yang kuat di sektor manufacture, artinya sisi supply tumbuh dengan kuat. Jadi ini bukan data dari BPS, tapi data dari pihak lain yang mengkonfirmasi bahwa ekonomi kita memang sedang tumbuh. Bisa lihat ke halaman 8, itu data inflasi di bulan Februari kelihatannya tinggi 4,64. Kalau headline aja Pak. Ini penting karena kalau policy maker akan mikir bahwa ekonominya kepanasan, dia akan cenderung rem ekonominya. Tapi ini datanya data yang nggak akurat kalau kita pakai itu aja. Kalau kita hilangkan data-data subsidi listrik bulan Januari Februari tahun lalu, sebetulnya inflasi kita hanya sekitar 2,59% Pak. Jadi kita masih aman untuk tumbuh lebih cepat lagi, ekonominya nggak kepanasan. Jadi yang lain-lain nggak usah memperlambat pertumbuhan ekonomi. Halaman 9, untuk melihat ekonomi dan optimisme masyarakat, kita lihat terus meningkat. Sengaja saya taruh di sini karena di luar banyak yang bilang kita sudah resesi Pak. Ekonom-ekonom yang agak aneh itu bilang kita sudah resesi tinggal hancurnya. Padahal kalau kita dari tadi PMI naik ke level yang tinggi. Terus kita lihat MSI Mandiri Index itu sekarang di 360,7, yang kiri atas tuh yang biru tebal, dan kita lihat trennya naik ke atas. Itu yang penting, kita sedang memang mengalami akselerasi. Sebelah kanan kalau kita lihat juga industri otomotif, penjualan mobil tumbuh 12,2% di bulan Februari Pak. Ini bukan main-main, kalau lihat tahun lalu kan negatif Pak. Sekarang udah mulai positif dan sekarang makin kencang. Jadi kita jauh dari apa yang disebut ekonominya morat-marit, kata ekonom-ekonom di luar itu Pak. Di TikTok banyak yang ngomong gitu. Di penjualan retail juga kita lihat yang biru Pak, biru kiri bawah. Penjualan retail naik ke level 6,9 yang oranye Pak. Itu 6,9. Itu kita lihat dibanding tahun lalu udah di atas banget Pak. Jadi kita keadaan bagus sekali sekarang Pak. Jadi kebijakan Bapak betul-betul bisa membangkitkan ekonomi. Terus kita lihat yang birunya itu adalah keyakinan konsumen. Itu juga 125,2. Itu di level yang amat tinggi sekali Pak. Artinya daya beli masyarakat betul-betul membaik. Banyak orang bilang katanya daya beli masyarakat terpukul. Ya kalau yang lagi susah ya susah tetap. Tapi kan kita lihat keadaan umum. Keadaan umum ditangkap dari survei kepercayaan konsumen. Jadi emang daya beli masyarakat membaik.